Halo viewers, pasti pernah ngerasain kesemutan kan? Biasanya nih saat kamu ketiduran di meja dengan posisi kepala menindih tangan. Nah, sensasi kesemutan yang tiba-tiba datang memang kerasa nggak nyaman, bahkan bisa ngebuat panik. Meski dibilang umum terjadi, tapi hal ini nggak boleh diabaikan ya. Soalnya ada banyak kondisi yang bisa nyebabin tangan kesemutan mulai dari yang ringan hingga berbahaya dan butuh penanganan sesegera mungkin. Jadi, yuk siapin cemilan dan cari posisi duduk yang enak. Saya bakal jelasin selengkapnya di video ini. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Oke, jadi kesemutan atau dalam bahasa medisnya disebut dengan parestesia ini adalah sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum kecil, kebas atau rasa terbakar di satu bagian tubuh. Kesemutan ini disebabkan oleh adanya penekanan pada area saraf tertentu, misalnya yang paling sering nih di tangan atau kaki. Makanya, momen munculnya kesemutan ini paling sering pas tangan nggak sengaja ketindih pas lagi ketiduran atau pada saat duduk bersila terlalu lama. Ini tuh terjadi karena secara nggak sadar tangan ketindih sama badan. Saat ketindih sama badan, ada pembuluh darah dan area saraf yang ketekan. Akhirnya muncul deh kesemutan. Biasanya, selain ketiduran nih, ada juga beberapa kondisi yang bisa ngebuat area saraf ketekan dan akhirnya memicu kesemutan yang sifatnya sementara, yaitu suhu yang terlalu dingin, stres atau kecemasan, dan penggunaan pakaian atau sarung tangan yang terlalu ketat. Kesemutan akibat kondisi-kondisi ini sebenarnya bakal mereda kalau kita menjauhi pemicunya. Jadi, kalau memang munculnya saat dingin, maka kita sebaiknya pakai baju hangat atau jaket. Begitupun kalau kesemutannya kambuh karena posisi tidur menindih tangan, maka kita harus membiasakan untuk tidur terlentang. Oke, sebelum saya lanjutin penjelasannya, kalau kamu ngalamin tangan kesemutan sesekali dan cepat mereda, jangan overthinking dulu. Kayak yang saya jelasin tadi, bisa aja itu karena posisi duduk, bekerja, atau tidur yang salah. Kamu juga bisa konsultasi dulu dengan dokter via chat lewat aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, kamu bisa chat dokter umum atau dokter spesialis sepuasnya. Respon dokternya cepat dan jawabannya juga akurat. Kalau kamu perlu ketemu langsung dengan dokter, kamu juga bisa langsung diarahkan untuk buat janji dengan dokter yang paling dekat dengan lokasimu melalui fitur cari dokter dan buat janji masih di aplikasi Halo Dokter. Satu lagi, kalau setelah konsultasi kamu perlu vitamin atau obat, dokter juga bisa ngeresepin kamu obat yang dapat langsung ditebus di Halo Shop dan diantar ke tempat kamu kurang dari 2 jam. Nah, semua kemudahan tersebut bisa kamu nikmati di satu aplikasi. Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store setelah nonton video ini ya. Nah, kalau tangan kesemutan kok rasanya nggak hilang-hilang dan terus-menerus terjadi nih, padahal udah tidur telentang, pakai baju yang hangat, bahkan setelah melakukan kegiatan ringan, kondisi ini nggak boleh dianggap sepele. Karena ada beberapa kondisi medis atau penyakit yang bisa jadi penyebab dibalik kesemutan yang menetap ini. Yaitu yang pertama, gangguan elektrolit misalnya akibat diare atau muntah yang terus-menerus. Yang kedua, sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome atau CTS. Yang ketiga, radang sendi akibat penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis. Yang keempat, diabetes dan kerusakan saraf yang diakibatkannya yang dikenal juga dengan istilah neuropati diabetik. Yang kelima, kekurangan vitamin neurotropik seperti vitamin B1, B6, dan B12. Dan yang keenam, gangguan saraf akibat kondisi lain misalnya stroke atau tumor otak. Nah, biasanya nih ya, kalau karena penyakit atau kondisi yang lebih serius, tangan kesemutan akan diikuti juga dengan gejala lain, yaitu tangan terasa sakit atau sampai sulit digerakkan, tangan lemah hingga tidak mampu menggenggam, jari yang membengkak dan kaku, tangan tremor, dan gejala-gejala lain akibat penyakit yang mendasari. Misal, kalau memang ada diare atau muntah, bakal muncul gejala dehidrasi. Kalau karena stroke, bakal muncul gejala kelemahan pada satu sisi, bicara pelok, sakit kepala berat, atau pandangan kabur. Begitupun kalau karena diabetes, akan ada juga kenaikan gula darah dan gejala diabetes lainnya. Kalau sampai seperti ini, kamu sebaiknya segera ke dokter agar lebih cepat diketahui penyebabnya dan penanganannya pun bisa dilakukan sesegera mungkin. Oke, halo viewers, jadi segitu dulu informasi tentang tangan kesemutan yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Yuk, share video ini ke keluarga atau kerabat kamu supaya makin banyak yang tahu tentang penyebab tangan sering kesemutan.
Terus, jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel Halo Dokter biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan terbaru. Nah, kalau kamu punya saran soal topik kesehatan menarik yang bisa saya atau teman-teman dokter lain bahas, yuk langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. See you Halo viewers, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.